Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku atau sahabat Mang Oyeb, berjumpa lagi dengan saya Mang Oyeb di Sangwan di acara podcast MBK Channel atau Barakatul Karomah. Pada malam kali ini kita kedatangan guru kita Bapak Ustadz Dede Mubarok yang bernama Ustadz Rukia. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Dan di samping juga ada Heru JBK. Gimana Pak Heru JBK, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan tidak lupa lagi di samping Pak Heru juga ada sahabatnya yaitu Bapak Ustadz Luki. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Langsung pemirsa, sahabat-sahabatku, di sini rekan-rekan Pak Ustadz Luki atau Pak Heru JBK yang mau bertanya tentang apa kepada Pak Ustadz Luki, ya silakan Pak Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz? Insyaallah. Ya, mangga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa 'ala alihi wasallam amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan di podcast malam ini. Sering saya pribadi membuka Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 53. Yang ingin saya tanyakan yaitu seputar yang bersangkutan dengan belajar mematikan diri sebelum kedatangan mati yang sering ditayangkan di channel YouTube Barakatul Karomah ini. Mungkin ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan dulu sebelum Bapak menjelaskan. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Mungkin itu Pak dalam surat Al-Baqarah yang sering saya buka dan ingin saya tanyakan apa makna yang bersangkutan dengan ayat ini sesuai dengan pertanyaan belajar mematikan diri sebelum kedatangan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, mungkin yang ada di rumah atau yang di luar rumah, mungkin ada yang di dalam negeri atau luar negeri, saya tetap doain kepada siapapun yang telah menonton selalu setia dengan MBK atau Barakatul Karomah ini. Maka dalam kesempatan ini saya akan sedikit menjawab tentang masalah yang tadi ditanyakan oleh Ustadz Luki. Tidak lain, ini orang pengkori selalu baca Al-Quran dengan nada-nada lumayan enak insya Allah. Nah, itu ayat-ayat yang selama ini kita dikumandangkan yang selalu membaca dengan ayat-ayat Al-Quran tentang masalah rahasia-rahasia yaitu yang ada di belakang kita ini, belajar mematikan diri. Ini yang sehubungan dengan ayat ini tiada lain. Wa idh qala rabbuka lil malaikati qaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum.
Nah, ini ayat-ayat yang selalu cerita syariat dulu. Saya akan membahas tentang masalah cerita syariat. Karena ayat ini yang selalu orang mengetahui dominan kepada syariat. Atau yang dikatakan dari dongeng-dongeng ini. Yang sebenarnya bagaimana ayat-ayat ini? Ini tentang masalah ayat-ayat ini yang selama ini kita dirasakan di dalam tubuh kita. Karena bersehubungan kita selama ini melakukan ini saya cerita syariat. Kalau secara hakikatnya, kalau secara syariat mungkin para ustadz, para kiai pun udah bisa menjelaskan tentang masalah syariat, karena ini adalah cerita di dalam kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Nah, saya akan membahas tentang masalah hakikatnya, karena di sini ada belajar untuk mematikan diri. Cara belajar mematikan diri karena diri kita ini selalu melakukan apapun ibadah kita, apapun kegiatan kita, apapun amal kita, berbentuk apapun amal di situ. Karena yang selama ini dominan di dalam tubuh kita yang selalu merasa hidup, yang selalu merasa berkuasa. Kalau ini cerita dari luhurnya saya akan lebih panjang nih. Cuman ini untuk malam ini untuk pertanyaan sih. Menjawab dari pertanyaan dari tadi Ustaz Luki. Ini caranya untuk mematikan diri yang sebenarnya manusia itu sebenarnya sebelumnya ada wujud sekarang berarti tidak ada. Karena adanya kita ini diadakan oleh yang ada. Siapa yang ada? Yang ada. Yang itu siapa? Tuhan kita itu yang bernama Allah. Nah, kita dihidupkan dalam surat Toha telah menjelaskan. Kita dihidupkan oleh Allah, jadi wujudlah kita. Wujudnya adalah wujudnya syariat atau basyariah. Kalau di sisi Allah sebenarnya tidak ada. Nah, ketika manusia merasa hidup, merasa berkuasa, merasa segala-gala, merasa di situ, merasa dirinya, nggak boleh kalau sudah dibabakan hakikat mah kalau di sisi Allah. Nah, di situ sebenarnya kita ini mati. Nah, itu belajar mematikan diri. Jangan merasa hidup, merasa berkuasa, belajar untuk mematikan diri. Nah, ini kita sebenarnya mati. Yang hidup ini tiada lain adalah hanya Allah. Nah, itu mata dalam ayat-ayat ini tentang jelma melaksanakan menyembah kepada anak sapi ceritanya. Padahal sebenarnya sapi-sapi ini badan ini, sapi-sapi ini sebenarnya. Kalau babakan hakikatnya sapi-sapi ini badan kita. Nah, kita kuayana selalu melaksanakan ibadah merasa patubu ila bariikum, harus taubat kepada pangeran, paktulu, bunuh. Di sini tentang masalah membunuh, kadang-kadang orang yang salah menafsir atau mengikuti dengan syariatnya doang, paktulu di sini bom bunuh diri. Model contoh Amroji CS di Bali, bom Bali, itu membunuh diri. Ini sebenarnya ayat-ayatnya. Nah, wajah hidup fisabilillah, bom bunuh diri, ini ayat yang selalu dipakai. Ya, sebenarnya kalau secara syariat pasti membunuh diri sendiri di dalam ke tempat kekafiran, ke tempat maksiat, di sana menggendong bom molotov, kita langsung di situ bom bunuh diri. Ya, sebenarnya bukan seperti itu. Makanya Pak Luki harus bisa menjelaskan bagaimana tentang masalah jalma bom bunuh diri. Di sisi Allahnya, kalau di sisi manusia orang itu berbunuh diri. Kalau di sisi Allah itu konyol. Nah, ini paktulu, bunuhlah hati, ruhmu, mematikan diri ini yang sebenarnya memang mati. Paktulu anfusakum. Nah, itu kembali kalau orang selama ini pengakuan dalam hati kita kembali kepada Allah tobat yang diterima oleh Allah yaitu yang selalu mematikan di dalam diri. Nah, ini yang sebenarnya mati yang aslinya ini. Kalau yang kita meninggal dikubur itu mati syariat. Yang sebenarnya ini matinya adalah mati kesadaran. Patubu tobat, pataba alikim innahu wattawwabur rahim. Bila mana Pak Luki menceritakan tentang masalah ini,
harus dengan dominan secara keilmuan hakikatnya. Nah, di sini tidak ada yang tahu tentang masalah hakikat kecuali hanya Allah. Walau misalkan kita merasakan orang merasa ini harus membunuh diri, orang ntar mungkin dia mapaluki melakukan membunuh diri, itu salah loh. Kalau di sisi Allah itu ternyata matikan dirimu sebelum kedatangan mati. Sekarang dimatikan, ntar kalau meninggal baru meninggal itu dipaksa oleh Allah dikeluarin. Seharusnya kita sekarang dikeluarin. Nah, itu diantaranya bila mana orang yang selalu menginginkan seperti itu, insya Allah akan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak lain kita untuk menanyakan rahasia ini harus kepada ahli qalbu atau ahli keilmuan, adalah ilmu hakikat. Insya Allah seperti itu Pak Luki. Paham seperti itu? Insyaallah. Ada yang lain tentang masalah? Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Luki. Dan di sini ada Heru JBK mau bertanya Pak Heru, silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Heru JBK dari Sagaranten. Ini Pak mau tanya tentang penyakit yang sekarang merajalela, penyakit sakit kepala. Apa itu sebabnya dan bagaimana cara pengobatannya menurut hakikat? Hakikat solusi. Pertanyaan itu, ini dari tadi penyakit mematikan diri, sekarang penyakit kepala. Nah, ini penyakit kepala yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan ketika kita melaksanakan wudhu, seharusnya kita membasuh atau mengusap kepala. Itu salah satu, Pak Heru, salah satu menjadi obat dari sakit kepala. Penyebab sakit kepala itu banyak Pak Heru sebenarnya. Nah, ini saya akan membahas secara penyakit kepala anu sangat lama, anu susah diobatinya. Banyak. Ada yang katakan penyakit kepala semacam cukup diobati dengan pramek, ada dengan syarat itu ada, bisa hilang. Ada juga penyakit kepala yang selama ini susah untuk diobati. Susah, selalu kepala pening terus. Nah, ini insya Allah selalu lama penyakit ini, karena di sini akan membuka dari rahasia penyakit kepala. Ketika kita melakukan atau segala apapun aktivitas, kelebihan dari pekerjaan lewat pemikiran, proyek, kelebihan pemikiran itu terlalu rasa panas di kepala. Kalau kelebihan merasa panas terus, kita dihantam terus dengan memikirkan sesuatu, akan meluap, istilah bisa akan muncullah stres. Itu penyakit. Atau penyakit kepala itu kelebihan secara orang melaksanakan hujan-hujanan. Kita jangan kata ibu kita dulu atau bapak kita, jangan hujan-hujanan nanti sakit kepala. Nah, itu kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan kita terlalu banyak hujan-hujanan, maka kepala itu terasa sakit. Atau masuk angin juga. Nah, orang masuk angin misalkan, sebenarnya kita membutuhkan angin. Kita berjalan motor karena kita merasa kepala Masya Allah sakitnya, itu bisa juga. Atau kita melaksanakan terlalu panas-panasan, kita berjemur, kita apa-apalah kerja, terasa sakit kepala juga. Nah, ini yang selalu penyakit itu masih bisa enteng lah, penyakit masih bisa dalam babakan syariat, juga bisa diobatin dengan pramek, itu bisa, insya Allah bisa. Kalau secara itu insya Allah bisa. Nah, kalau penyakit yang sudah agak susah untuk diobati, Pak Heru, contohnya kalau secara ilmu medis ada dikatakan penyakit vertigo. Ya,
Ada juga penyakit stres. Stres itu sebenarnya di kepala. Beda gejalanya semuanya, beda. Betul. Kalau membahas tentang penyakit vertigo atau selalu kepala itu sakit, udah berobat ke sana kemari, dokter cuma mengatakan ini sudah penyakit vertigo. Gejalanya apa? Nah, gejalanya penyakit vertigo itu yang selalu kepala banyak, kadang-kadang kita berdiri langsung terasa muter, atau bisa pikiran kita menjadi tak karuan, atau secepatnya lupa. Vertigo. Nah, itu adalah gejalanya penyakit vertigo itu. Kalau istilah bahasa Sunda, tiada lain manusia itu yang keras kepala, gede gulung, Pak Uyep, kalau paham. Keras kepala itu gimana? Contohnya misalkan Pak Uyep diberikan saran solusi, tidak nerima, tak mau untuk nerima, ego yang muncul karena aku yang merasa bisa, aku yang pinter. Berarti itu keilmuan yang sebenarnya karena di dalam dirinya ego keras kepala, susah masuk. Itu akan muncul penyakit vertigo. Maka siapapun yang selama ini penyakitnya kepala sangat dan sangat, itulah gejalanya dari orang keras kepala. Apalagi diberikan sarannya oleh orang yang di bawah kita, atau rendah kita, atau dari bawahan kita, tak ingin, karena muncul disitulah ego. Itu akan susah untuk dihilangkan. Makanya dari tadi ke pertanyaan Mang Luki, bila mana ada di dalam hati kita merasa, itu patulu. Nah, sama juga nyambung dengan ini. Patulu angpusakum, seharusnya dibunuh. Tiada lain, itu adalah yang selalu berperan, yang memberikan solusi. Tiada lain sebenarnya, hakikatnya Allah semuanya. Itu penyakit vertigo. Kalau vertigo itu susah. Makanya Pak Heru itu jangan sampai bila mana orang memberikan saran solusi, terimalah kita dengan merasa kebodohan, karena tidak lain sebenarnya manusia itu bodoh kalau di sisi Allah. Jangan merasa pintar. Susah kalau dihilang. Masa penyakit itu ujung-ujungnya kalau sudah nggak ketemu kesana kemari, penyakit itu akan terus akan melonjak, perusahaan mencari rezeki susah. Itulah salah satunya orang yang selalu keras kepala. Siapapun di sini tidak ada pilih bulunya. Siapapun, mungkin bapak-bapak yang telah menonton ini, kalau merasakan, wahai para pemirsa yang dimana, insya Allah ini kalau bisa diambil hikmah pertanyaan dari Pak Heru dari Sagaranten, ini mewakilkan, ini kewakilan kepada siapapun, karena banyak yang keras kepala, susah untuk masuk. Mungkin bapak kita, mungkin guru kita, mungkin mama kita, mungkin tetangga kita, mungkin atasan kita yang selalu keras kepala, itu siap-siap untuk datang penyakit vertigo. Susah, itu susah. Nah, ada juga penyakit yang selalu susah untuk diobati daripada sakit kepala. Ini banyak pertanyaan bagus nih. Ini ada hikmahnya dari ada Saumang Uye tentang masa pertanyaan tadi. Memang jarang lah menjelaskan tentang masa rahasia ini. Ada vertigo itu bingung, itu dokter pasti bingung. Saya juga masih bingung kalau tidak ketahui tentang masalah bapak ini. Saya juga masih bingung, gimana nih gejala-gejala. Ternyata itu gejalanya adalah orang keras kepala. Keras kepala. Ada juga yang dinamakan penyakit keras kepala itu, Pak ya, begini. Keras kepala atau penyakit selalu lama-kelamaan itu susah untuk diobati. Ada yang selalu istilah stres. Saya akan bongkar di sini. Yang selalu stres itu siapa? Karena dorongan. Ada orang gila, ini termasuk nih. Dorongan, keinginan, nafsu kita ingin sesuatu tidak akan tercapai. Maka disitulah energi negatif, nafsu kita mendorong terus keinginan kepada kepala. Contoh, di antara para santri atau para yang lainnya melakukan dzikir atau wiridan, keinginannya tinggi, pengen terbang, pengen bisa seperti orang lain. Di situ melakukan wirid sampai ke kepala,
panas dan panas. Dikir di situ itu istilahnya orang kalap atau stres Betul. atau gila. Nah, disitulah tak ada guru, apalagi di situ akan kerja sendiri, melakukan seharusnya orang yang selalu banyak berzikir dan berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain harus ada bimbingan guru di antaranya, Betul. harus ada bimbingan secara dohir dan batinnya. Insya Allah seharusnya lillahi ta'ala. Nah, di situ akan muncul kesetresan, makanya orang kalau sudah itu akan lupa diri, maka banyak orang berjalan Betul, betul. langsung telanjang. Betul. Tapi kalau ditanya masalah dalil jeung hadis dia tahu. Ternyata orang itu keinginannya terlalu tinggi, mendorong stres, kerja terlalu panas di kepala. Caranya, Masya Allah, Rabbuna, itu susah. Nah, kita bisa datang lewat apa? Bisa datang ke tempat ahli ilmu jiwa atau ke rumah sakit. Itu adalah rumah sakit jiwa. Kalau sudah kata jiwa berarti apa? Itu yang ada di kepalamu, jiwa itu. Kerja terus. Kalau saya mungkin di Bangkok, mungkin terus di, nah itu secara di rukyah juga agak lumayan susah sih sebenarnya. Agak lumayan susah, tapi kalau Allah berkehendak, insya Allah kun fayakun. Nah itu susah untuk menghilangkan daripada gangguan-gangguan. Karena apa? Karena dia diwirid kalimah-kalimah Allah, mungkin ayat kursi atau syahadat atau sholawat. Nah di situ lepas dari bimbingan gurunya, maka dorongan terlalu naik ke sana, meluap. Kalau sudah meluap, bagaimana cara ngobatinnya? Nah, makanya siapapun telah menonton, siapapun yang suka wiridan atau ijazah kepada guru-guru kalian dimanapun Anda berada, atau yang ada di dalam negeri atau di luar negeri, atau di pesantren, bila mana kita ijazah harus ada bimbingan guru. Harus ada bimbingan guru, jangan sampai napikat lepas dari guru, karena dorongan kita, guru akan menunjukkan kepada kita supaya melakukan ibadahnya tiada lain hanya lillahi ta'ala. Pengen warid, dari wirid pengen jadi warid. Kalau sudah warid terus naikkan sampai ke meningkat, insya Allah. Nah, kalau sudah stres gimana? Susah kan? Betul. Kalau sudah stres, ujung-ujungnya saya pun juga agak lumayan susah, karena sering di majelis MBK Betul. datang ke sini orang yang stres, orang gila, mengatasinya caranya bagaimana, sedangkan orang itu dominan untuk menghancurkan, selalu berutang. Ya, secara pengobatinya siapapun yang telah menonton, secara membantunya sebelum kedatangan penyakit stres, sebelum kedatangan penyakit vertigo, lebih dominan kita kepada Allah. Vertigo itu secara tadi telah menjelaskan jangan sampai keras kepala. Bila mana orang yang wiridan jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan ada bimbingan guru yang selalu paham tentang masalah itu. Cara pengobatannya memang puasina, kalau ke dokter pasti mahal. Cara ayeuna misalkan tempat rumah sakit jiwa pasti mahal. Kalau sudah begini susah, sangat susah. Tapi untuk sementara saya berikan tip atau keilmuan, coba aja bila mana sudah penyakit vertigo, tobatlah faktulu anfusakum, kata tadi Pak Luki yang bertanya. Cobalah bunuh diri ini di dalam hati ini, sebenarnya matikan dirimu, yang ada hanya Allah, maka banyakkanlah lewat zikir. Bila mana yang stres itu tiada lain harus ada ditangani oleh di rumah sakit jiwa. Itu mungkin jawaban dari saya untuk cara pengobatan nama, insya Allah ke depannya biasa diatasi, insya Allah. Mungkin paham segitu? Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Heru Benyik. Ini Pak, gimana Pak Heru? Sudah puas dengan pertanyaannya? Jawabannya? Ada lagi Pak Ustadz yang mau bertanya? Cekap Pak Heru? Ya, alhamdulillah pemirsa, kita ambil hikmahnya dari Bapak Ustadz Lukia sudah menjelaskan. Jadi pemirsa yang mau bertanya silakan ya.
datang ke acara podcast MBK Channel atau podcast Mang Oyep Sanguan, atau bisa komen. Insya Allah Pak Ustadz akan menjawab komen-komenan kalian. Jadi Pak Oyep, sampai sini acara podcast. Bila ada sumur ladang, bolehkan numpang mandi. Bila umur panjang, boleh jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.